Bab 2264. Manipulasi dengan sempurna. Febrina Tang sudah berkata hingga titik ini. Jika Tiovan tidak bereaksi lagi, maka sepanjang hidupnya ini bisa dianggap hidup sia-sia. Begitu menyapu dengan kerohanian, Tiovan tiba-tiba menjadi linglung. Tidak hanya area alun-alun di mana Eric Qin dan yang lainnya berada, tetapi bahkan dalam radius puluhan mil ini, energi api pun menjadi sangat tipis. Partai Jihuo yang seharusnya merupakan tempat yang memiliki aura seperti ini yang paling kaya, sekarang malah menjadi tandus dan tidak cocok untuk ditinggali oleh kultivator yang melatih sumber api. Situasi ini tentu bukan perubahan normal di antara langit dan bumi. Tetapi ada orang yang telah menyerap hampir semua api dari langit dan bumi terdekat untuk digunakan sendiri. Ini adalah kekuatan manipulatif yang hanya dimiliki oleh alam fase penilaian, namun Tuan Qin bisa-bisanya menguasainya. Tiovan penuh ekspresi terkejut. Perisai formasi di alun-alun dapat mencegah Reiki terbang keluar dan melukai orang, tetapi tidak dapat mencegah kultivator di dalamnya menyerap Reiki. Jika tidak, keduanya akan bertarung di tempat di mana tidak ada Reiki, dan tidak ada kultivator yang akan setuju dengan lingkungan seperti itu. Namun siapa sangka Eric Qin bisa saja meminjam Reiki langit dan bumi sampai titik seperti ini. Sedikit Reiki dirinya bagaikan akar, mengendalikan segala Reiki langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Ini adalah salah satu manifestasi dari kultivator yang telah mencapai fase penilaian. Tapi Eric Qin bisa-bisanya melakukannya hingga hampir sempurna dengan hanya berada di puncak alam fase transendensi. Tidak hanya Tiovan, banyak orang yang hadir juga lambat laun menyadari keanehan Eric Qin. Eric Qin ini bisa-bisanya menyerap Reiki langit dan bumi dengan sempurna dan bebas, dan mengkondensasi ilmu sihir. Dari mana dia mempelajari metode ini, benar-benar sulit dibayangkan. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak bisa mengerti. Tetapi di dalam alun-alun, Eric Qin sangat tenang tentang ini dan tidak merasa semangat. Saat api suci mendidih dan bergejolak, Eric Qin terus-menerus menyuapi api suci kepada segel api suci. Metode ini bukan karena dia tiba-tiba menyadarinya, tetapi juga salah satu metode yang dia pikirkan sejak awal untuk menghadapi Teddy Wei. Sedangkan cara peminjaman Reiki juga terjadi sangat alami. Sebelumnya, saat tubuhnya dikendalikan oleh orang tua berjubah hitam bahkan menggunakan tubuhnya untuk menampilkan metode alam fase penilaian dalam mengontrol kekuatan. Dia hanya memiliki kultivasi fase transendensi, dan di bawah kendali orang tua berjubah hitam pada waktu itu, dia bisa-bisanya mampu mengguncang 3 penatua alam fase penilaian dari partai Jihuo hingga terbang dengan menggunakan 1 jurus saja, dan mengejutkan Nicholas Peng yang berada di alam fase penilaian 1 penurunan, bahkan membuatnya menundukkan kepala dan menyebut dirinya sendiri sebagai junior. Alasannya adalah karena orang tua berjubah hitam sangat mahir dalam hal mengendalikan Reiki. Ilmu sihir alam fase penilaian yang digunakan hanya menggunakan sedikit Reiki di tubuh Eric Qin, tapi dia bisa meledak 100 kali atau bahkan 1000 kali kekuatannya. Mustahil bagi Eric Qin untuk segera memahami metode operasi Reiki yang luar biasa ini, tetapi dia memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Itu setara dengan orang tua berjubah hitam telah menanam sebuah benih alam fase penilaian untuknya. Apalagi kekuatan orang tua berjubah hitam sedalam jurang maut, meski Eric Qin hanya memiliki sedikit pemahaman saja, itu sudah jauh lebih berharga daripada khotbah fase penilaian secara umum. Dan semua ini, setelah Eric Qin menguasai Ekaristi Yandi, semuanya berubah secara kualitatif. Ekaristi Yandi, yang awalnya memang kompatibel dengan api langit dan bumi, dapat membuat persepsi Eric Qin tentang api meningkat secara ekstrim. Jadi sekarang, dengan menggunakan sedikit pemahaman tentang Reiki langit dan bumi untuk dicocokkan dengan kesaktian Ekaristi Yandi,
Meskipun Eric Kin tidak dapat mengerahkan Reiki langit dan bumi dengan mudah seperti orang tua berjubah hitam, tetapi dia dapat mengerahkan energi api langit dan bumi dengan sebanyak mungkin. Di alun-alun, Eric Kin memobilisasi api suci. Dia pun tidak membutuhkan teknik yang betapa spesial, hanya mengkondensasi berbagai api agar turun dari langit dan menembak ke Teddy Wei dengan gila-gilaan. Namun meski begitu, ribuan bola api turun seperti meteor, masih sangat menyilaukan, menyinari dunia. Bukan masalah baginya untuk menyerap api langit dan bumi dalam jarak puluhan mil hingga habis sepenuhnya. Reiki langit dan bumi sendiri memang terus mengalir. Di mana ada kekurangan Reiki, selama tidak ada kendala, itu akan segera diisi ulang dari sekitar. Selain itu, Eric Kin juga ingin melihat bahwa apakah kapasitas dari segel api suci yang bisa dikuasai Teddy Wei lebih besar, atau energi api yang bisa diserap olehnya lebih banyak. Bang bang bang. Tepat saat Eric Kin menyerap dengan gila-gilaan, gunung api dewa puncak ketiga, puncak kelima, dan puncak keenam. Semua jalur roh bawah tanah yang mengalirkan energi api, juga tidak dapat menahan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan aura internal dan eksternal, meledak satu demi satu. Di bawah pandangan ketakutan dari kultivator yang sedang bertugas, satu demi satu nyala energi api, seperti teknik naga terbang, melesat lurus ke langit secara tak terkendali, dan menyembur menuju puncak pertama. Ini apa yang terjadi? Adegan yang belum pernah dilihat sebelumnya membuat banyak kultivator jatuh ke tanah, dan mereka penuh ekspresi ketakutan. Dan di alun-alun puncak pertama, semua orang juga melihat pemandangan spektakuler ini. Serangkaian naga api raksasa dengan berbagai warna terbang dari banyak puncak gunung, seolah-olah telah menerima semacam panggilan, dan semuanya terbang dengan gila-gilaan menuju puncak pertama. Sialan. Pria ini ternyata sedang menyedot api langit dan bumi. Heidi Wang merasakan teknik Eric Kin, dan juga melihat aura api yang terbang ke arah mereka dengan seperti tornado. Ekspresinya tiba-tiba mendalam, lalu dia segera berdiri dan ingin bergegas keluar. Suah. Namun saat berikutnya, penguasa istana dingin langsung muncul di depan Heidi Wang. Kepala sekte, kamu begitu cemas, adalah untuk melakukan apa ya? Kata penguasa istana dingin dengan tatapan dingin. Bersambung. Bab 2265. Mempertahankan keadilan. Tentu saja untuk pergi membuka formasi masing-masing puncak partai Jihuo kami, dan sekaligus mencegah Reiki langit dan bumi bocor. Heidi Wang menyipitkan matanya dan berkata, "Kenapa?" tanya penguasa istana dingin. "Tuan istanamu, kamu pasti telah melihatnya juga." Eric Kin ini mengandalkan api langit dan bumi untuk melakukan pertarungan. Ini sama saja dengan melakukan kecurangan. Tentu saja aku harus pergi menghentikannya dan mempertahankan keadilan pertarungan. Keadilan. Tapi aku belum pernah mendengar tentang tidak mengizinkan kultivator untuk menggunakan Reiki dalam pertarungan. Dan jika berbicara tentang kecurangan, sepertinya Teddy Wei lah yang benar-benar bertindak tidak adil. Penguasa istana dingin tertawa dingin. Selama bertarung di partai Jihuo kami, akulah aturannya. Apakah tuan istanamu bermaksud untuk menghalangiku secara paksa? Heidi Wang berkata dengan tidak sabar. Dia melambaikan tangan. Kemudian Firman Liu dan Yura Wang langsung jatuh di belakang Heidi Wang dengan penuh niat membunuh. Memangnya kenapa kalau menghalangimu? Di belakang penguasa istana dingin, Nenek Zen juga berjalan keluar, tidak menyerah sama sekali. Kedua belah pihak penuh niat bertarung. Teddy Wei memegang harta karun berharga dari partai Jihuo di tangannya dan bergantung pada benda luar untuk melawan api suci milik Eric Kin. Di mata Heidi Wang, hal seperti ini tidak bisa dianggap tidak adil. Namun sebaliknya, Eric Kin menggunakan kekuatan dan kemampuan pemahamannya sendiri untuk memobilisasi api langit dan bumi, tetapi dia malah dikatakan curang olehnya.
Mana ada perkataan seperti itu? Apalagi terkait dengan kemenangan Erik Kin dalam pertarungan ini. Penguasa Istana Dingin tentu saja tidak mungkin membiarkan Heidi Wang mencapai keinginannya. Baiklah, pemberontak ya kalian, di mana kultivator partai Jihuo? Heidi Wang meraung marah, dan lelaki tua berambut putih menghela nafas, lalu terbang keluar bersama wanita dengan alam fase penilaian di sampingnya. Dalam sekejap, muncul situasi di mana 5 orang menghadapi 2 orang. Tuan Istana, jika kamu masih tidak menyingkir, kamu sama arti dengan memaksaku bertindak, kata Heidi Wang dengan penuh niat membunuh. Jangan lupa, ini adalah sekteku. Tapi juga harus berbicara tentang aturan, jangan menggertak orang lain dengan keterlaluan, balas penguasa Istana Dingin dengan dingin. Heidi Wang, tentang masalah ini, memang kamu yang salah. Kepala rumah O yang berdiri, kepala rumah Zeng dan Tuan Paviliun Sang Yue juga berdiri. Dulu ketika di tanah ekstrim, para kepala rumah yang telah menerima bantuan Erik Kin juga semua berdiri. Huo. Tiba-tiba, di sisi penguasa Istana Dingin, menambah 7 atau 8 orang hebat dengan alam fase penilaian. Kalian. Pupil mata Heidi Wang menyusut tiba-tiba. Dia bukan Huo Zong, dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam perjalanan ke tanah ekstrim. Dia tidak pernah menyangka bahwa Erik Kin, orang yang hanya berada di alam fase transendensi, akan memiliki prestise dan kekuatan seperti itu, bisa memanggil begitu banyak orang dengan alam fase penilaian untuk bertindak. Kalian semua bertekad untuk membela Erik Kin dan bersatu melawan partai Jihuo kami, teriak Heidi Wang. Mencoba memfitnah pihak lain. Kepala sekte, kami tidak ikut serta dalam pertarungan ini, kami hanya penonton saja. Tapi jika sudah berada di sini, kami tentunya harus menjaga keadilan pertarungan, kata kepala rumah Zeng dengan ringan. Kalau tidak, jika berita ini tersebar keluar, kami yang dianggap oleh orang luar sebagai senior, sebagai orang hebat. Namun akhirnya kami malah menutup mata terhadap beberapa hal yang tidak adil. Bukankah kami akan menjadi kaki tangan kepala sekte? Tuan Paviliun Sang Yue juga berkata, aku tidak punya begitu banyak pikiran. Putriku diselamatkan oleh Tuan Qin. Jika ingin melukainya, membunuhku saja terlebih dahulu. Kepala rumah Ouyang mendengus pelan. Wajah Heidi Wang menjadi gelap, dan wajahnya terus berkedut. Para kepala rumah dan ketua sekte ini mengadangnya, kecuali dia dapat mengalahkan mereka terlebih dahulu, kalau tidak dia pasti tidak mungkin untuk memblokir formasi di sekitarnya. Tapi jika benar-benar bertarung, ada begitu banyak orang hebat yang mendukung Erik Kin, dan dengan mengandalkan kekuatan mereka saja tidak cukup untuk mengalahkan lawan. Bahkan jika kalian ingin mengadang, aku juga ingin melihat apakah Erik Kin ini dapat menggunakan Reiki langit dan bumi tanpa batas. Heidi Wang melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba berbalik ke kursi, berdamai secara tak berdaya. Ketika penguasa Istana Dingin mereka melihat situasi ini, mereka saling tersenyum, dan duduk satu demi satu. Bocah Qin ini tampaknya telah bertemu banyak orang kuat di wilayah utara. Dia memiliki kepopuleran yang baik. Di samping, Warren Qin tidak berdiri, dan bahkan mengadang tuan besar untuk membantu. Dia hanya penasaran, dan ingin melihat apakah ada orang yang akan berbicara untuk Erik Kin di kedalaman wilayah utara ini. Tentu saja, jika akhirnya situasinya tidak baik, orang-orang keluarga Qin akan bertindak dengan agresif. Tapi sekarang sepertinya itu tidak diperlukan. Setelah menghitung keluarga dan klan itu kemungkinan sudah ada puluhan darinya. Tampaknya Erik Kin sudah memiliki pijakan yang kuat di wilayah utara. Orlando Qin juga mendesah. Yang tidak tahu badai di luar, di dalam alun-alun. Erik Kin mengebom secara liar dengan waktu mendekati sebatang dupa, dan masih tidak ada tanda-tanda akan berhenti.
Sialan, apakah orang ini tidak akan kehabisan Reiki? Dengan menggunakan begitu banyak ilmu dewa, bahkan itu adalah 10 orang alam fase transendensi, kemungkinan semua Reiki di tubuhnya pun akan habis. Jika kedua belah pihak terus mempertahankan situasi ini, Teddy Wei masih tidak memiliki fluktuasi psikologis yang begitu kuat. Namun diiringi dengan pengeboman gila-gilaan Eric Kin, Teddy Wei tidak bisa tidak menggunakan segel api suci untuk menyerap api langit dan bumi. Tetapi jika benda tersebut menyerap api suci, beratnya akan berubah. Lambat laun, bahkan Teddy Wei pun merasa sedikit keberatan untuk mengangkat segel api suci itu. Tetapi meskipun dia bisa meminjam Reiki langit dan bumi, aku pun ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Teddy Wei menggertakkan giginya dan menggunakan Reiki langit dan bumi untuk mengeluarkan ilmu sihir, yang intinya juga berasal dari kultivator itu sendiri. Setelah sekian lama, mustahil bagi Eric Kin untuk tidak mengkonsumsi apa-apa. Mana orangnya? Ekspresi Teddy Wei tiba-tiba berubah. Bersambung.